Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas nawaqidul Islam, pembatal keislaman seseorang. Pembatal Islam yang ketiga, penulis rahimahullah ta'ala berkata, as-salisu man lam yukaffir al-musyrikin au yasuku fi kufrihim au sahhaha mazhabahum kafara. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu-ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan mazhab atau keyakinan mereka, maka dia telah kafir. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan perkataan penulis ya di sini, maka ada 3 macam kekafiran. Ada 3 macam kekafiran. Yang pertama, man lam yukaffir al-musyrikin. Orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, ya, maka dia kafir. Yang kedua, au yasuku fi kufrihim, orang yang ragu-ragu terhadap kekafiran mereka, maka dia kafir. Kemudian yang ketiga, ini yang lebih parah, au sahhaha mazhabahum, atau dia membenarkan mazhab atau ajaran mereka, maka dia kafir. Coba kita lihat buku kita. Kita lihat syarahnya. Ai an-naqidus salisu min nawaqidil Islam man lam yukaffir al-musyrikin. Yakni pembatal Islam yang ketiga, man lam yukaffir al-musyrikin, orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik, allazina kufruhum wa syirkuhum zahirun bayyinun, yaitu orang-orang yang kekafiran dan kesyirikan mereka zahirun bayyinun, ya, jelas dan nampak. Jadi orang-orang yang kekafiran atau kesyirikan mereka betul-betul jelas dan nampak. Siapa yang tidak mengkafirkan mereka, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Lianna Allah Ta'ala kaffarahum fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan mereka dalam Al-Qur'an dan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan mereka. Maka kita yang beriman kepada Allah, ya kita juga mengkafirkan mereka.
Jadi kita mengkafirkan mereka karena mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya contohnya dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam." Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Masih adalah putra Maryam. Maka siapa yang mengatakan Al-Masih putra Maryam, Allah adalah Al-Masih putra Maryam, maka kita kafirkan mereka. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan mereka, maka kita pun mengkafirkan mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun." Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Ya, di sini Allah mengatakan telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Ya, kalau dalam ayat yang pertama tadi Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Ya, ini bertentangan dengan akidah Islam. Akidah Islam meyakini Al-Masih putra Maryam adalah nabi dan rasul, bukan Allah, dan juga bukan anak Allah, bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Nah, siapa yang mengatakan Al-Masih itu Allah atau Al-Masih itu Ibnullah, ya putra Allah, maka dia kafir dan kita pun mengkafirkan mereka. Ya, demikian pula Bani Israel. Bani Israel telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun mengkafirkan mereka. Intinya siapa yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka kita pun mengkafirkan mereka. Ya, dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha." Sesungguhnya orang-orang kafir, Allah katakan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam, mereka akan masuk neraka jahannam, kekal mereka di dalamnya. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengkafirkan mereka karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan mereka. Ya, Allah kafirkan mereka dalam Al-Qur'an. Kalau kita tidak mengkafirkan mereka, kita mengatakan misalnya mereka beriman, ya, berarti kita telah mendustakan Al-Qur'an. Al-Qur'an telah mengkafirkan mereka. Terus kita tidak mengkafirkan mereka. Berarti ya kita telah mendustakan Al-Qur'an. Nah, siapa yang mendustakan Al-Qur'an kafir. Siapa yang mendustakan Al-Qur'an kafir. Jadi sekali lagi
kita mengkafirkan orang kafir karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan mereka dalam Al-Qur'an. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukuplah sebagai petunjuk atas kekafiran mereka, pengingkaran mereka terhadap keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia, bahkan kepada seluruh jin. Siapa yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Dia kafir. Padahal nama beliau ya telah disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya, dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Kita beriman kepada kitab Taurat dan kitab Injil. Dalam kitab Taurat dan kitab Injil telah disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang yang menolak keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir meskipun dia mengakui bahwa beliau adalah Rasulullah. Ya, misalnya dia mengatakan risalah Nabi khusus untuk orang-orang Arab. Saya mengakui Muhammad adalah Rasulullah, akan tetapi beliau diutus khusus untuk orang-orang Arab, bukan untuk yang selain Arab. Orang yang mengatakan perkataan ini maka dia kafir, karena dia mengingkari keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ini saja kafir, lalu bagaimana lagi dengan orang yang menolak risalah beliau secara mutlak dan tidak beriman kepada beliau? Tentu ini lebih kufur lagi. Tentu ini lebih kufur lagi. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sebagai nabi dan sebagai rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 158, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Nabi Muhammad SAW beliau diutus kepada seluruh manusia. Wajib bagi seluruh manusia, apapun agamanya, kalau dia mendengar Rasulullah SAW telah diutus, maka dia wajib beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka dia kafir. Maka dia kafir min ashabin nar, ya, termasuk penghuni neraka. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hazil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar aku telah diutus, kemudian dia tidak beriman kepada apa yang aku bawa, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Ya, jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita wajib harus mengkafirkan ya orang-orang musyrik, orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan juga mengkafirkan orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya kata penulis, fala yuhkamu bi islamil mar'i hatta yukaffiral musyrikin. Maka seseorang tidak dihukumi muslim hingga dia mengkafirkan orang-orang musyrik. Perhatikan, ini catatan penting. Seseorang tidak dihukumi muslim hatta yukaffiral musyrikin, hingga dia mengkafirkan orang-orang musyrik. Fa in syakka au taraddada au qala ma alayya minhum ba'da tabyini kufrihim lahu fa huwa kafirun mislahum. Jika dia ragu-ragu atau dia bimbang atau dia mengatakan ma alayya minhum, saya tidak punya kewajiban mengkafirkan mereka, itu bukan urusan saya, fa huwa kafirun mislahum, maka dia kafir seperti mereka. Jadi kita tidak boleh ragu-ragu, ya, taraddada au syakka, tidak boleh ragu-ragu dan tidak boleh bimbang, ya, karena kalau misalnya dia ragu-ragu, dia bimbang dengan kekafiran mereka, maka dia telah kehilangan salah satu syarat kalimat la ilaha illallah. Ya, kita sudah bahas syarat-syarat la ilaha illallah, ya, di mana la ilaha illallah seseorang tidak sah kecuali harus memenuhi syarat-syarat ini. Ya, ada 7 syarat-syarat la ilaha illallah, di antaranya al-yakin. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus yakin terhadap la ilaha illallah yang dia ucapkan, dia tidak boleh ragu-ragu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa raga mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Ya, di sini Allah mengatakan orang yang beriman adalah orang yang tidak ragu. Jadi kita enggak boleh ragu dengan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Ini enggak boleh kita ragukan. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan ada sesembahan ada sesembahan selain Allah, maka dia kafir, dan kita pun harus mengkafirkan dia. Orang yang ragu-ragu terhadap kekafirannya orang musyrik, maka dia telah kehilangan ya salah satu syarat la ilaha illallah, yaitu al-yakin. Jika seseorang ragu atas kekafiran mereka, berarti dia tidak meyakini kalimat tauhid. Setiap muslim tidak boleh ragu atas kekafiran orang-orang kafir, ya, meskipun dia orang awam. Karena ini termasuk perkara yang bersifat lahiriah, yang bersifat
nampak. Adapun orang yang meninggalkan sholat, ya, tetapi masih mengakui kewajiban sholat, maka sebagian ulama tidak menganggapnya kafir. Dalam hal ini memang ada perbedaan pendapat di antara mereka. Jadi di sana memang ada perkara-perkara yang dihilafkan oleh para ulama, apakah itu termasuk kekufuran ataukah bukan kekufuran, seperti meninggalkan sholat. Dan di sana ada perkara-perkara yang jelas-jelas kekufuran. Ya, ada perkara-perkara yang jelas-jelas kekufuran, itu kita tidak boleh ragu-ragu terhadapnya. Kita harus yakin, ya, seperti kekafirannya orang kafir. Ya, kekafirannya orang musyrik, ini tidak boleh kita ragu-ragu. Kita harus yakin bahwasanya mereka kafir. Karena mereka tidak mengakui, tidak meyakini sesembahan yang hak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma man sahhaha mazhabahum wa nafaha an manhajihim fahadha asaddu wa kufruhu a'zamu. Adapun orang yang membenarkan ajaran mereka, ya, orang-orang kafir, dan mendukung manhaj mereka, fahadha asaddu, ini lebih parah, wa kufruhu a'zamu, dan kekafirannya lebih besar. Ya, nas'alullaha al-afiyah, kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Nawaqidul Islam yang ketiga ini ada 3 macam kekufuran. Yang pertama, orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ya, dia kafir. Yang kedua, orang yang ragu-ragu terhadap kekafiran mereka, dia juga kafir. Dan yang ketiga, orang yang membenarkan ajaran mereka, ini juga kafir. Ya, dari 3 perkara ini yang paling parah yang nomor 3, au sahhaha mazhabahum, atau dia membenarkan ajaran mereka, ya, orang-orang musyrik, maka dia kafir. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kata penulis, wa hadzan naqidu qalla may yantabihu lahu. Pembatal ini jarang orang memperhatikannya. Ya, faqad yaqa'u fihi al-mar'u wa huwa la yas'ur. Terkadang seseorang jatuh di dalamnya dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Aw la yukaffir man yaqa'u fihi, atau dia tidak mengkafirkan orang yang terjerumus di dalamnya. Fayakunu mislahu idza qamat alaihi al-hujjah, maka, ya, dia sama dengan orang tersebut apabila telah tegak atasnya hujjah. Jadi kalau kita lihat keadaan kaum muslimin, sebagian mereka mengatakan semua agama benar. Semua agama benar. Bahkan ada yang mengatakan tidak boleh mengatakan kafir kepada orang kafir. Gak boleh mengatakan kafir kepada orang musyrik. Gak boleh mengatakan kafir kepada orang yang berbeda agama. Banyak orang yang tidak paham perkara ini, sehingga dia jatuh dalam pembatal Islam yang ketiga ini dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai orang Islam, kita harus meyakini bahwasanya agama yang benar adalah agama Islam. Adapun agama yang lain tidak benar. Ini keyakinan kita
dan keyakinan ini dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya agama Islam. Hanya agama Islam. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Imran ayat 85, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi ayat-ayatnya jelas bahwasanya agama yang hak hanya agama Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus, agama yang benar hanyalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang yang mendengar bahwasanya beliau telah diutus, wajib beriman kepada beliau. Wajib menganut agama yang beliau bawa. Kalau tidak, mereka dihukumi kafir. Semua agama terdahulu telah dihapus dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima selain agama Islam. Makanya tadi kami sampaikan hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadun min hadzal ummah yahudiyun wala nasraniyun summa yamut walam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar aku telah diutus, kemudian dia tidak beriman kepada risalahku, risalah yang aku bawa, atau ajaran yang aku bawa, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Ini yang harus kita yakini sebagai seorang Muslim. Agama yang hak hanya agama Islam, dan agama-agama terdahulu telah dihapus dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka agama yang hak adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk perkara yang harus kita yakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup nabi-nabi. Seandainya masih ada nabi yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya nih sekarang ada nabi, ada nabi yang hidup misalnya, karena nanti di akhir zaman Nabi Isa turun, maka nabi tersebut harus mengikuti
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran ayat 81. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqarartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqararna qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin." Artinya, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah mengatakan, niscaya kamu akan benar-benar beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Maka mereka, ya, para nabi dan para rasul menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian. Jadi kalau seandainya ada nabi nih setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka nabi tersebut dia harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikuti syariat beliau. Mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Nabi Isa alaihissalam yang turun pada akhir zaman nanti, dia akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan berhukum dengannya. Ya, karena wajib bagi semua manusia ya untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau diutus. Termasuk ya Nabi Isa alaihissalam yang nanti turun di akhir zaman, dia harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, termasuk keyakinan yang harus kita yakini bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah hakim bagi kitab-kitab samawi sebelumnya. Tidak ada lagi kitab wahyu yang digunakan untuk beribadah kepada Allah selain Al-Qur'anul Karim. Ya, bisa dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 48. Ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang harus kita yakini sebagai seorang muslim. Ya, kita juga meyakini bahwasanya kitab Taurat dan Injil telah dihapus ya oleh Al-Qur'anul Karim, dan kita juga meyakini bahwasanya Taurat dan Injil sudah diubah, sudah ditambah dan dikurangi. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwasanya semua agama sama. Ya, karena alasan-alasan tadi yang sudah kami sampaikan. Agama yang hak hanya agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian beliau diutus kepada semua manusia. Wajib bagi manusia yang mendengar beliau diutus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak maka mereka kafir dan agama mereka agama yang batil. Kemudian kata penulis ya, wala yu'zaru ahadun bil jahli bima yajibu alaihi ta'allumuhu idza kana qadiran ala zalik. Seseorang tidak diberi uzur terkait apa yang wajib dia pelajari
jika dia mampu untuk mempelajarinya. Ya, dia mampu untuk mempelajarinya, namun dia tidak mau mempelajarinya, maka tidak ada uzur baginya. Tidak ada uzur baginya. Seorang muslim harus tahu bahwasanya agama Islam adalah agama yang hak. Kalau dia tidak tahu agama Islam agama yang hak, maka tidak ada uzur baginya. Ya, tidak ada uzur baginya. Walakin lamma a'rada katsirun minan nas an ta'allumi dinihim wal i'tina bil muhimmi min zalika asaddal i'tina waqa'u fi ba'di hadhihi nawakidhi wa hum la yash'urun. Akan tetapi tatkala kebanyakan orang ya berpaling dari mempelajari agama mereka, ya mereka tidak mau belajar agama Islam dan enggan untuk memberikan perhatian terhadap perkara agama yang sangat penting atau yang penting, waqa'u fi ba'di hadhihi nawakid wa hum la yash'urun. Maka mereka terjerumus dalam sebagian pembatal keislaman, wa hum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Ini bahaya jahal, ya, bahaya kebodohan. Gara-gara tidak tahu, akhirnya apa? Jatuh dalam nawakidul Islam. Jatuh dalam pembatal keislaman. Jadi kalau kita mau selamat, ya kita harus belajar. Kalau kita mau selamat, kita harus belajar tentang agama Islam, belajar tentang tauhid, ya. Kita juga berusaha untuk mengetahui tentang syirik dan macam-macamnya, ya, mengetahui tauhid supaya kita bisa mengamalkannya, bisa meyakininya, mengetahui syirik supaya kita bisa menjauhinya, mengetahui nawakidul Islam supaya kita bisa menjauhinya. Kalau kita ingin selamat, kita harus belajar. Wa yahsabuna annahu yakfihim, dan mereka mengira cukup bagi mereka tasammi bi ismil Islam, menamakan diri dengan Islam, duna ma'rifati haqiqatihi wal amali bihi zahiran wa batinan, tanpa mengetahui hakikatnya dan mengamalkannya secara zahir dan secara batin. Sebagian orang merasa sudahlah, ya, yang penting sudah beragama Islam. Yang penting sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Udah cukup. Kemudian mereka tidak mau mempelajari ajaran agama Islam. Ya, ini pernyataan yang keliru, yang fatal. Ya, ingat syahadatain itu bisa batal. Ya, keislaman seseorang bisa batal. Jangan dikira kalau sudah syahadatain kemudian aman. Enggak. Belum aman. Ya. Di sana ada nawakidul Islam, pembatal keislaman. Ya, dan di sana ada konsekuensi dari syahadatain. Kalau dia mengucapkan syahadatain ada konsekuensinya. Dia harus mengamalkan syariat Islam. Dia harus menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak cukup hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian selesai, enggak. Ya, ada konsekuensinya dan juga di sana ada hal-hal yang harus dia jauhi, yaitu nawakidul Islam. Kemudian kata penulis, wa yadkhulu fi qawlihi aw sahhaha mazhabahum, termasuk dalam ucapan penulis atau dia membenarkan mazhab mereka, membenarkan ajaran mereka, kullu man istahsana syai'an yunafi dinal Islam min yahudiyatin au nasraniyatin au ishtirakiyatin au ilmaniyatin au ghairiha min firaqil kufri wad dhalal.
Jadi termasuk dalam perkataan penulis atau dia membenarkan mazhab mereka adalah setiap orang yang menilai baik sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Baik sesuatu itu dari agama Yahudi, Nasrani, atau sosialisme, atau sekulerisme, maupun kelompok-kelompok kafir dan sesat lainnya. Menganggap baik, menganggap bagus ya ajaran-ajaran ini. Wal ayat wal ahadits ad-dallatu ala ma taqaddama katsiratun wadihatun liman kana indahu adna ilmin wa basiratin. Wallahul musta'an. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan pembahasan ini ya katsiratun jiddan, banyak sekali bagi orang yang punya sedikit ilmu dan basirah. Wallahul musta'an. Ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nawaqidul Islam yang ketiga, yaitu tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu-ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan ya mazhab mereka, ajaran mereka, maka kafir. Ya, jadi intinya kita punya kewajiban kita mengkafirkan orang musyrik, ya, mengkafirkan orang kafir karena Allah telah mengkafirkan mereka. Kita enggak boleh ragu-ragu, apalagi sampai membenarkan ajaran mereka, sampai membenarkan keyakinan mereka. Ini adalah kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.